Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di Agraris Indonesia ya. Sejak terakhir saya upload video sekitar 3 tahun lalu dan saya lihat kembali, nampaknya sayang banget ya kalau channel saya ini di off gitu kan. Dan sebenarnya saya ingin sekali melanjutkan konten di video tentang pertanian ini karena menurut saya ini adalah hal yang sangat baik dan positif gitu. Terus banyak juga yang memang belum mengerti dan belum tahu tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha tani, para petani dan juga para pabrikan juga ya. Mungkin di sini banyak sekali hal-hal yang perlu saya jelaskan. Di video yang pertama ini sebenarnya saya juga tadinya bingung mau ngapain ya. Saya ingin ngomong dulu saja. Karena saya melihat konten saya ini yang terakhir sejak 3 tahun lalu saya belum menyentuh kembali ini seperti apa sih kedepannya gitu, dan saya lihat sayang banget ya udah 423 subscriber gitu. Sudah 423 subscriber, beberapa orang di kolom komentar saya lihat memang dia sengaja subscribe karena dia juga mendukung channel ini. Tapi saya tidak sempat untuk mengembangkan channel ini, dan mudah-mudahan di awal tahun 2021 ini, di bulan Maret ini, saya ingin mengembangkan kembali channel ini untuk perkembangan dan kemajuan pertanian khususnya ya. Karena saya sampai saat ini dari awal hidup oleh petani dan sekarang saya masih bergelut di bidang pertanian. Jadi ya apa salahnya sih saya coba mencari dan mengolah sebuah informasi untuk saya sampaikan kembali, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Namun ya itu, saya lucu sekali kalau misalkan saya lihat video yang lama itu, ya tadi ketawa-ketawa saja gitu, makanya saya ingin bikin reaction dulu lah untuk video saya seperti apa sih kemarin gitu kan. Dan mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton video saya dan sekarang saya akan coba bikin baru lagi, ya agak lucu aja gitu kan dari video yang tahun lalu sampai sekarang kayak gimana. Oke, kalau gitu kita lihat dulu nih di video saya nih seperti apa sih. Nih, channel saya masih seperti ini. Jadi gambarannya yang digambar ini ya. Ini pengennya saya ganti atau dimodifikasi lah, bagusnya seperti apa. Ini kan gambar ADP ya sebenarnya kan, karena waktu itu saya memang senang sekali untuk menyampaikan sebuah aturan-aturan permainan di dunia pestisida. Salah satunya adalah APD, alat pelindung diri. Ini kayak helm yang kuning seperti itu kan, terus sepatu boot, kacamata, dan juga di sini ada wear pack ya. Jadi dalam penyemprotan pestisida atau dalam kegiatan pekerjaan yang berat, terkadang kita memerlukan beberapa peralatan seperti ini. Terus di sini juga saya berandanya cuma seperti ini, dan ini udah 423 subscriber. Ada ya, mudah-mudahan ada yang aktif, tapi pasti juga ada yang pasif, dan juga pasti ada yang non aktif. Ya udahlah, nggak masalah gitu. Oke, kita lihat videonya ya. Yang pertama ya, kalau nggak salah yang saya bikin di sini adalah yang roast up. Oh ya. Kali ini saya hanya fokus di ini saja ya, di video saya ini. Bagusnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu video pertama yang saya buat untuk perusahaan. Di sini saya praktekkan cara penggunaan herbisida di perkebunan kelapa sawit. Namanya apa ya? Saya lupa kebun apa. Ini di salah satu di di Sumatera Selatan, yang perusahaan yang sangat besar, dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk melakukan kegiatan aplikasi di sini. Demo dan juga bisa kenal dengan kawan-kawan yang ada di sana gitu. Untuk lebih lanjutnya lagi, mungkin teman-teman bisa tonton videonya di video yang saya ini. Ini adalah cara aplikasi herbisida glifosat. Ya lucu gitu ya. Lucu sebenarnya. Ya, satu lucu, satu malu gitu. Ya Allah. Ini pertama kali saya belajar editing ya di sini gitu.
3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih biasa-biasa saja editing saya. Aduh. Nah, di sini saya saat rekaman saya tidak begitu paham dengan recording ya, karena waktu itu saya dadakan ketika saya kunjungan ke sebuah kebun, saya record menggunakan handphone, dan saya juga record videonya menggunakan handphone juga. Dan sekarang juga alhamdulillah sekarang saya sudah menggunakan handphone lagi untuk merekam. Ada sih kamera, cuma saya malas pakai kamera, lebih enak simpel pakai handphone karena kamera saya kualitasnya hampir sama sekarang sama handphone gitu. Nah, ini salah satu kebun yang ada di Jambi ya. Gemilang Jambi Permai, GJP, mungkin orang-orang Jambi tahu ya di wilayah mana ini. Ini Pak siapa namanya lupa? Ya, silakan ini di PT Gemilang Jambi Permai. Nah, nama saya Yono. Oh, Bapak Yono. Bapak Yono kalau nonton, selamat datang kembali di channel saya, Pak Yono. Saya sampai lupa namanya siapa. Nah, jadi mengadakan template dengan hasilnya bagus. Ini di wilayah Pasang Surut ya, bagus sekali ini hasilnya. Aplikasi ini bukan settingan, tapi memang hasilnya memang bagus sekali. Speed, ya kan? Oke, itu video yang pertama, dan coba kita lihat video yang kedua adalah ini. Ini saya khusus bikin video tentang satu produk yang baru rilis di Indonesia. Jadi bentuknya seperti ini. Ini benar-benar saya bikin, saya pikirkan apa yang bagusnya gitu. Seperti apa baiknya. Cuman ya namanya juga belajar. Ini saya rilis di bulan Desember 2017. Dari video yang pertama saya buat, menurut saya ini adalah video yang paling buat saya keren lah gitu. Tapi kalau orang lain mungkin ya sama aja. Tapi buat saya keren karena saya belajar editing di sini, belajar cara stabilisasi untuk sebuah video, dan juga saya belajar video lah khususnya di sini. Tapi saya juga di sini kebetulan saat melakukan kegiatan saya mengaplikasikan dengan benar gitu, sesuai ya dengan rekomendasi aplikasi. Dan penggunaan APD juga alhamdulillah sesuai. Makanya di sini nanti teman-teman bisa lihat di videonya ada APD di sini, dan juga dia menggunakan APD dengan baik. Cuman pada saat pencampuran memang kita tidak rekomendasikan menggunakan sarung tangan yang kain itu karena untuk pencampuran ya. Tapi kalau ketika aplikasi boleh menggunakan sarung tangan yang kain untuk biar enak gitu kan genggamannya. Ya seperti inilah rumput-rumputnya. Ini tanaman pokoknya. Ini adalah rumput yang harus dibasmi, dan ini sangat banyak sekali jenisnya. Ada yang sasarannya paraquat, ada yang sasarannya glifosat gitu. Dan teman-teman pertanian dan sahabat tani jangan sampai bingung kok ini tidak mati semua gitu kan kalau misalkan nanti lihat video di sini, karena sasarannya beda. Ada yang sasaran untuk glifosat, ada yang sasaran untuk paraquat. Beda, nggak bisa disamakan. Makanya terkadang ketika penyemprotan glifosat itu ada petani yang juga menyemprot dengan paraquat juga gitu, karena ada beberapa rumput yang tidak bisa dihajar dengan glifosat, itu nanti dihajar lagi oleh paraquat gitu. Kan di sini memang nggak kelihatan ya karena saya terlalu gelap untuk bikin color gradingnya, dan juga saya menggunakan handphone seperti biasa. Di sini karena banyak sekali pakis yang seharusnya memang dikendalikan oleh paraquat trichlorida. Plus kalau bisa ya herbisida yang lain juga ya, yang agak tebal kayak yang berbahan aktif diuron ataupun misalkan yang triclopyr, itu juga masih bagus karena di sini juga banyak yang tanaman kerasan juga. Itu video yang kedua, dan yang ketiga ya ini adalah video saya yang ketiga
Nah, ini sangat khusus sekali saya bikin untuk perusahaan ya, PT Tiara Bonan Mandiri, dan di sini created by Ujang Salahuddin. Nama gua aslinya Ujang Salahuddin. Di sini saya coba untuk barang produk Beson ya, para aquatic floridanya, dan ini sangat top sekali. Produknya bagus, saya bilang bagus sekali. Recommended untuk digunakan. Hanya saja sekarang per 9 Maret ini ya, dapat informasi bahwa Pak Beson ini nanti akan digantikan mereknya menjadi apa ya, saya lupa, Gardaxon kalau nggak salah, apa Maxon ya, Maxon kalau nggak salah ya, Gardaxon atau Maxon gitu, saya lupa juga ya. Nah, ini buat saya sih kurang, masih belum maksimal gitu ya, belum bagus lah. Tapi ini udah lumayan lah buat saya. Ini bekerja cepat dan hanya mematikan dengan sistem Beson 200 ya. jenis 5. Seperti biasa, saya melakukan kegiatan video ini sambil saya beraktivitas bekerja. Sehingga ketika dalam bekerja saya pasti selalu shoot untuk mengambil suatu momen yang mudah-mudahan bisa diangkat ke publik gitu dan bermanfaat untuk teman-teman. 276 SL dan kelapa sawit. Identifikasi kurma. Nah, ini beberapa aplikasinya seperti ini. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih detail di video-video berikutnya. Menggunakan konsentrasi aplikasi 65 mili per 10 liter air pada gulma umum. Juga termasuk seperti efikasi ya. Terkadang orang lebih senang menggunakan beberapa metode gitu kan dalam aplikasi. Tapi harus hati-hati karena aplikasi itu bisa membuat sebuah resistensi bagi gulma. Jadi jangan sampai sembarangan melakukan aplikasi. Jadi harus hati-hati juga. Misalkan seharusnya ini gulma ini bisa mati dengan menggunakan 50 mili herbisida, ini karena petani biasanya pengen cepat, langsung 100 sampai 200 mili pada gulma umum. Berikut ya, nanti bisa lihat di videonya ya. Terus ini ada yang ketiga, 4 ya. Yang keempat, nah, saya disclaimer dulu di sini bahwasanya di sini ada tulisan tutorial dunia pertanian. Like, comment, and subscribe. Tadinya memang saya membuat channel ini namanya adalah dunia pertanian. Saya pikir terlalu meluas gitu kan tentang dunia pertanian. Karena saya berada di Indonesia, akhirnya saya berpikir kan Indonesia itu negara agraris. Makanya saya buat nama channel ini adalah Agraris Indonesia. Entah itu bagus atau tidak ya, saya coba pertahankan dulu nama ini. Nanti kalau misalkan memang ada perubahan, saya ingin ganti namanya. Tapi ini udah masih bagus sih buat saya. Kalau ada saran nama untuk video saya, untuk channel saya, ya silahkan diketik di kolom komentar ya. Ini tutorial dunia pertanian. Halo sahabat tani. Oke, ini saya sedang di hotel dan kebetulan lagi break karena ada acara meeting, jadi saya break dulu dan saya coba sempatkan untuk membuat sebuah video karena saya menemukan hal yang janggal di lapangan. Maksud saya menemukan hal yang janggal di lapangan. Ya, ini seperti ini, sistem penomoran merek pestisida terdaftar berdasarkan peraturan pertanian. Jadi di sini saya lebih tegas di arti dari nomor pendaftaran pada kemasan pestisida, karena dalam pestisida itu banyak sekali nomor pendaftaran dan ada juga banyak kita temukan pestisida palsu. Sampai sekarang pestisida itu yang palsu, maksud saya, itu banyak beredar di pasaran. Makanya saya di sini geram juga gitu kan, dan ingin mencoba breakdown seperti apa sih barang-barang palsu itu. Karena demi penjualan banyak sekali orang melakukan kecurangan. Salah satunya adalah memasukkan produk dengan mengganti kemasan atau menyuntikkan atau juga
tidak ada nomor pendaftarannya, belum ada izin, udah diedarkan, ataupun cara pemasarannya gitu. Karena di sini oknum itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi sebuah perusahaan. Yang namanya oknum itu dari mana saja. Yang pertama, pelakunya adalah salah satunya misalkan contoh, mohon maaf, sales, misalkan kios, ada juga dari distributor juga ada, bahkan dari orang pabrikan, dari orang pabrikan atau pabrikan juga mungkin ada. Saya nggak tahu kalau pabrikannya karena saya belum mendapatkan informasi tentang orang yang sudah melakukan kegiatan pemalsuan di pabrikan. Oke. Kebanyakan sahabat tani sedikit sekali yang mengetahui arti dari digunakan oleh bahan tersebut. Dikatakan kita dapat kompas. Terus yang satu lagi adalah teman-teman harus tahu juga bahwa dalam setiap kegiatan pemulihan pestisida, teman-teman harus paham di situ apakah itu herbisida, insektisida, fungisida dan lain sebagainya. Jangan hanya terpatok pada merek. Biasakan sekarang teman-teman atau sahabat tani ini membeli sebuah barang itu sesuai dengan fungsinya, untuk hama apa atau untuk penyakit apa, untuk pengendalian apa. Jadi harus lebih paham lagi. Dan jangan sungkan-sungkan bertanya ya, daripada sesat di jalan. Itu video saya yang keempat. Dan ada lagi satu video saya yang kelima. Dan ini video terakhir yang saya buat waktu itu. Saya masih di Provinsi Jambi ya. Saya masih di Provinsi Jambi. Mungkin teman-teman yang ada di Jambi pernah melihat saya. Nah seperti ini. Nah ini mau disclaimer dulu ya untuk PT Surya Karya Andalan. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa Quinson ya, Quinson ini seperti yang saya bilang tadi, Quinson ini adalah salah satu produk yang belum memiliki izin edar dan dia sudah beredar pasaran dan tidak memenuhi syarat spesifikasi dalam pembuatan label. Nah, di sini saya tegaskan bahwa ini adalah paraquat, sedangkan di sini labelnya kok warnanya hijau gitu, karena itu tidak etis sebagai herbisida yang peredarannya terbatas, tapi di sini labelnya hijau, sedangkan label hijau itu adalah istilahnya pestisida yang dikatakan paling aman untuk digunakan gitu, dan ini sangat tidak etis sekali. Makanya di sini saya pikir, oh ini kok ada perusahaan yang bikin seperti ini saya pikir ini bukan perusahaan yang terdaftar di Kementan gitu, tapi ini adalah perusahaan abal-abal. Entah perusahaannya ada atau tidak, saya pikir kemarin memang belum ada perusahaannya gitu. Ada Quinson, ada Samson gitu. Dan saya memang geramnya di situ. Ternyata di wilayah Jambi, Kalimantan, juga Sumatera, Sulawesi saya belum tahu ya. Dan Jawa juga ternyata banyak sekali barang-barang palsu. Nah ini dia ya, Samson, Quinson ya, beberapa produknya. Dan ini benar-benar saya sangat tidak rekomendasi waktu itu ke kios. Jangan sampai ketika ada sales yang datang menawarkan barang ini, jangan sampai dibeli, karena akan merugikan petani, pelaku usaha tani, dan juga pelaku atau pabrikan yang lain gitu ya, atau distributor yang lain. Mereka izin dan lain sebagainya udah ya mahal lah dalam mengeluarkan sebuah produk ini, tiba-tiba masuk dengan produk yang seperti ini tanpa ada bea cukai ataupun pajak gitu, seenaknya gitu. Dan ini sangat merugikan sekali, terutama bagi petani sebenarnya kan. Petani ya mungkin bagus ya, ganti baju mereknya ganti gitu kan, tapi yang rugi sebenarnya petani juga gitu. Tolonglah para pelaku usaha tani, jangan sampai merugikan petani gitu. Kasihan petani itu pengen makan dan hidup dari hasil pertanian, dan tolonglah jangan sampai dikecewakan gitu. Sejak saya keluar dari Provinsi Jambi, saya sempat mampir ke salah satu teman saya, kios teman saya itu di Jambi ya, di Muara Bungo. Ternyata yang produk merek Quinson dan Samson ini izin edarnya sudah perizinannya sudah memenuhi syarat, dan ternyata memang meyakini bahwa ini sudah legal dan sudah bisa didistribusikan. Itu terakhir ya saya dapat informasi dari kawan saya yang ada di Muara Bungo bahwa Quinson dan Samson sudah layak edar, dan
kemasannya pun dirubah dari yang tadinya labelnya warna hijau, sekarang udah dirubah lagi sesuai dengan aturan label menurut undang-undang. PT Surya Karya Andalannya ini, nah saya nggak tahu apakah nama perusahaannya masih PT Surya Karya Andalan ataupun tidak, karena katanya orangnya pun dia kenal, ya ini di wilayah Jambi, tapi di sini tulisannya Jawa Barat. Saya pikir ya nggak masalah. Saya nggak tahu apakah benar kantornya di Jawa Barat atau di Jakarta atau nanti di Tangerang, saya nggak tahu. Yang pasti ketika ini legal saya support gitu kan, tapi ketika ini ilegal saya akan cari tahu gitu, dan saya akan publish di media sosial, terutama di channel YouTube saya ya. Jangan sampai ketemu sama saya aja gitu karena saya geram juga. Saya alhamdulillah terima kasih kepada PT Tiara Buana Mandiri yang sudah pernah memberikan kesempatan saya untuk bergabung di dunia pertanian ini gitu, di dunia pestisida sehingga saya paham betul akan alur distribusi dan alur kegiatan pestisida di Indonesia. Saya adalah petani, hidup saya dari petani, terus saya bekerja di pertanian juga, dan sekarang saya menjadi pelaku usaha tani. Dan ini adalah outro saya yang terakhir, yang waktu itu. Ya, thanks for watching. Nanti akan saya ganti. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Kedepannya saya akan coba perbaiki apa yang seharusnya saya perbaiki, dan saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang di dunia pertanian ya, baik itu petani, pelaku usaha tani atau siapapun. Atau kalau misalkan kawan-kawan punya saran untuk perkembangan channel saya, video saya, silahkan isi kolom komentarnya. Dan juga jangan lupa teman-teman bisa bantu saya di subscribe ya channel ini, karena subscribe itu gratis kok, nggak bayar, cuma diklik udah subscribe aja. Itu akan menjadi pemacu semangat saya untuk bisa membantu kegiatan pembuatan video tentang dunia pertanian. Oke, terima kasih jempolnya, dan terima kasih juga untuk klik tombol merahnya sekali lagi, dan sampai ketemu lagi di video nanti saya yang terbaru. Selamat tahun baru 2021, mudah-mudahan corona cepat hilang dan aktivitas pertanian lancar, hasil jual pertanian lancar, sarana saprodi pertanian itu dipermudah dan murah buat petani, tapi hasil jualnya makin bagus, dan semoga segala-galanya bisa makin sejahtera untuk petani, pelaku usaha tani, dan semuanya. Mohon supportnya dari pemerintah dan mohon supportnya juga dari petani. Jangan saling bully, tapi saling mendukung dan saling memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.